dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau sungguh baik. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan Dalam hidupku. Engkau sungguh baik, Yesus. Selamat pagi adik-adik Kak Uli. Selamat pagi kakak. Apa kabarnya sayang? Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Pada pagi hari ini seperti biasa kita akan melaksanakan ibadah anak sekolah minggu secara online dari Gereja HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Nah adik-adik, Kak Uli
ditemani oleh kakak-kakak yang cantik-cantik. Mau tahu kakak-kakaknya? Boleh tahu ya Kak Uli, siapa namanya Kak? Silahkan Kakak. Halo adik-adik, dengan Kak Marta Boru Silitonga. Halo adik-adik, dengan kakak Bonur Boru Panjaitan. Halo adik-adik, dengan kakak Kak Teti Boru Sembiring. Nah adik-adik Kak Uli, kalau kita bernyanyi kan indah kalau diiringi dengan musik. Nah Kak Uli mau memperkenalkan tim musik kita. Ada Inang Sintua Teorida Boru Simanjunta beserta dengan Abang David Simanjunta dan Abang Gabriel Hutasoid. Oh iya, tidak ketinggalan juga tuh adik-adik, multimedia kita dipimpin oleh Abang Stephen Sianipar, dibantu oleh Abang Robi Sitorus dan Abang Jeremia Hutapea beserta Abang Wahyu Pardede. Adik-adik, yang memimpin liturginya siapa ya? Oh iya, memimpin liturginya adalah Amang Sintua R. Panggabean sama yang membawa firman kita Pendeta Ligat U. Simbolon STH. Sebelum kita angkat pujian sayang, coba buka Alkitabnya. Sudah? Pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 18. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 18. Nah, firman kita tertulis di Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Sudah temu adik-adik? Sudah? Oke, Alkitabnya kita tutup, kita mulai ibadah. Kita angkat lagu pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Mari kita satu dulu sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi lagi. Adik-adik, kita angkat lagu pujian dengan judul Percaya Saja dan Saya Bergirang. Medley sayangnya. Sekarang girang
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya, berkata pengajaran yang diberikan firman-Mu berteguh kesetiaan pendengarnya umat-Mu yang berdoa berserat, tolonglah semuanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, sekarang kita bernyanyi lagi dengan lagu pujian Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kita hukum Taurat Allah kita sama-sama mengucapkan dari tita pertama sampai tita ke-10. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima. Hormati ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita ke-6. Jangan engkau membunuh. Tita ke-7. Jangan engkau berzina. Tita ke-8. Jangan engkau mencuri. Tita ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Tita ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah itu ketentuan Allah kan dasar tita itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya,
kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sekarang kita angkat lagi pujian adik-adik dengan lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Bersama-sama doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita pada hari Minggu ini kita diambil dari 1 Samuel 1 dari ayat 9 sampai ayat 18. Saya ulangi, 1 Samuel 1 dari ayat 9 sampai ayat 18. Begini bunyinya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu menurus-nurus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau
minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di dalam Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapatkan belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu yang mau makan dan mukanya tidak bermuram lagi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Amin. Sekarang kita angkat lagi pujian adik-adik, lagunya Janji yang Manis. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita mendengarkan warta. Yang pertama, seperti biasa kita melaksanakan ibadah secara online. Jadi adik-adik bisa buka YouTube-nya nanti dan bikin tanda likes atau subscribe. Nah, kalau adik-adik telah mengikuti ibadah tersebut. Tapi jangan lupa ya sayangnya, persembahannya juga diikutsertakan. Boleh melalui Sintua sektor masing-masing atau melalui rekening ya adik ya, rekening HKBP Cibinong. Nah, yang kedua, karena Kak Uli bagian kelas Batita dan TK, Kak Uli mau membuat suatu lomba bagi adik-adik Kak Uli. Nanti Kak Uli akan ambil yang terbaik 1, 2, 3. Caranya gimana Kak Uli? Adik-adik boleh membuat karyanya melalui kertas origami, bisa berbentuk pemandangan, contohnya ada gunungnya, ada nanti rumput-rumputnya, atau berbentuk lingkungan hidup, contohnya sayang, bikin rumah, ya bikin rumah dari kertas origami dibentuk, lalu ada bunga-bunganya atau ada bebek-bebeknya. Nah nanti minggu depan boleh dikumpulkan atau langsung diantar ke gereja, bertemu sama Kak Uli langsung atau sama kakak guru sekolah minggu lainnya. Kalau sudah dibuat pakai kertas origami Kak Uli, lalu diapakan? Ditempel di kertas kartun, ya karton itu ditempel. Nanti kan itu lengket sayang, ada gambar gunung, ada gambar sawah, terserah. Yang penting pemandangan dan lingkungan hidup. Hanya itu yang bisa Kak Uli sampaikan sebagai warta. Kak Uli tunggu minggu depannya sayang. Dadah. Kita angkat pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, lagu persembahan.
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini hari yang berbahagia karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk minggu yang berbahagia ini, Minggu Rogate. Ya, diambil dari kitab Matius pasal 28 ayat ke-16 sampai ayat yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita adik-adik. Sudah? Ya, mari kita mendengarkannya. Bapak Pendeta yang baca ya. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, dengarkan ya. Nah, firman Tuhan hari ini tentang amanat perintah agung. Ya. Nah, waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, nah, Dia juga bersama-sama murid-muridnya. Suatu ketika Yesus mengajak murid-muridnya yang ke-11 ya. Yang satu sudah bunuh diri ya adik, si Judas. Nah, Yesus mengajak 11 muridnya ke suatu tempat, yaitu namanya Betania. Nah, mereka tanda-tanya, ada apa sih? Kenapa kami diajak Tuhan Yesus ke sini? Ada apa sih? Nah, ternyata adik-adik, apa yang terjadi? Yesus memerintahkan suatu perintah. Mereka belum tahu Yesus mau naik ke sorga. Lalu Yesus katakan demikian, Yesus mau kembali ke rumah Bapa. Lalu Yesus terangkat ke sorga. Adik-adik bayangkan Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Semua mata, semua gerak tubuh, mereka heran takjub melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Tetapi adik-adik, di antara 11 orang ini ada yang langsung menyembah begini adik. Menyembah. Begitu takjubnya, luar biasa. Yesus terangkat ke sorga bukan naik helikopter, bukan naik pesawat, tapi suatu kekuatan di luar pikiran manusia. Tetapi yang sebagian lagi ragu-ragu, bagaimana ini
aduh bagaimana nih Tuhan Yesus kita udah naik ke surga, kita bagaimana? Mereka ingin Tuhan Yesus terus bersama mereka. Tapi Yesus katakan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, adik-adik semua melihat, melongo. Padahal di kitab yang lain mereka melongo, lalu ada malaikat 2 orang. Hai orang-orang Galilea, kenapa kamu memandang Yesus seperti itu? Terpaku, seolah-olah mereka ragu. Kalau Tuhan Yesus tidak berada, mereka tidak sanggup melaksanakan perintah ini. Malaikat-malaikat itu mengatakan, hai orang-orang Galilea, pulanglah ke Yerusalem dan berdoalah di sana, bertekunlah berdoa, dan nantikan 10 hari kemudian Roh Kudus, Roh Penghibur akan diberikan kepada mereka. Nah, akhirnya mereka baru sadar, oh ya, sadar. Lalu mereka pulang adik-adik, pulang ke Yerusalem, lalu mereka berkumpul, lalu mereka bertekun dalam doa, melihat takjubnya. Yesus juga berkata di kitab yang lain, dikatakan, sebagaimana engkau melihat aku terangkat ke sorga, demikian juga aku akan menjemput melawat engkau. Aku ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu di sorga sana. Jangan ragu, jangan takut. Ingatlah, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai ke akhir zaman. Nah, sampai di sini adik-adik sudah mengerti kan? Nah, minggu kita hari ini Minggu Rogate, artinya minggu berdoa. Topik minggu kita yaitu berdoa dan menjadi saksi Kristus. Ya, nanti ada pertanyaan, apa itu nama Minggu Rogate? Artinya minggu berdoa. Kalau orang Kristen berdoa dan bekerja. Ora et labora. Nah, adik-adik, bagaimana mungkin anak-anak sekolah minggu menjadi saksi, Pak Pendeta? Kami kan masih kecil, kami belum punya kendaraan, kami belum pintar mau ngomong. Bagaimana sama kita adik-adik anak sekolah minggu? Nah, ada jawabannya. Adik-adik juga bisa menjadi saksi Kristus dan berdoa. Ada 3. Pertama, kita percaya pada Yesus dari hati. Dialah Tuhan kita yang menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Itu berangkat dari hati. Dan bukan hanya itu, Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Itu yang pertama, kita percaya pada Yesus. Percaya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Itu yang pertama adik-adik. Yang kedua, menjadi saksi. Bagaimana caranya menjadi saksi? Adik-adik kan masih anak sekolah minggu. Bisa. Caranya bagaimana? Kita baca firman Tuhan. Lalu kita menuruti nasihat orang tua. Kita rajin belajar. Kita mau disuruh orang tua menyapu halaman, bersihkan tempat tidur baru bangun dari tidur. Lalu kita juga menjadi saksi dalam perbuatan kita dilihat orang. Nah, kita rajin belajar. Ya, nanti lama-lama menjadi tumpukan adik-adik. Kebiasaan. Ya, kebiasaan melakukan yang baik itu juga menjadi saksi. Saksi itu artinya bisa dilihat mata. Ya. Bisa dilihat perilaku kita.
Nah, disitulah kita menjadi saksi Kristus. Nanti kalau sudah gede, ini terbawa-bawa, rajin berdoa, rajin belajar, menerima nasihat orang tua, jujur. Wah, ini yang menjadi saksi. Karena itu yang diperintahkan Tuhan, yang diajarkan Tuhan. Hukum yang ke-10 itu ya, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Rajin ke gereja atau ibadah live streaming. Itu perintah Tuhan jadi saksi. Nanti kalau sudah biasa dilakukan berulang-ulang, maka menjadi kebiasaan yang baik, dan itu menjadi saksi. Orang menjadi melihat, oh benar juga ya, si adik itu rajin belajar, rajin berdoa, mendengarkan nasihat orang tua dan dilakukan. Akhirnya dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang baik. Itulah cara hidup kita menjadi saksi. Mau makan sayur, disuruh mama papanya makan sayur, makan nasi, jangan dibuang-buang nasinya. Ya, yang terakhir yaitu berdoa. Ya, doa anak-anak itu sangat dekat dengan malaikat-malaikat Tuhan. Karena anak-anak sekolah minggu itu sangat jelas betapa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak sekolah minggu. Dari ucapan Yesus pernah berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jangan engkau halang-halangi, sebab kerajaan Allah seperti menyambut anak-anak yang senang berhubungan baik dengan orang tuanya, berhubungan baik dan tulus kepada Tuhannya. Berdoa, ya, doakan papa mamanya, doakan dirimu untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, doakan dirimu supaya rajin belajar, berdoa dan bekerja. Ya adik-adik, jadi kalau hanya berdoa-doa saja, tidak dilakukan perintah firman Tuhan, itu sama dengan pepesan kosong, ya. Tapi kalau terus bekerja, rajin belajar, tidak mau berdoa, itu juga cacat ya adik. Seolah-olah dirinya aja yang sanggup, ya. Nah demikian adik-adik ya. Jadi minggu rogate, minggu berdoa. Berapa kali kita berdoa satu hari? Ayo. Ya benar, 3 kali ya. Minimal bangun tidur berdoa, ya Tuhan Yesus terima kasih, aku telah bangun menikmati hari baru. Berkati aktivitasku ya Tuhan. Nah, terus apalagi berdoa adik-adik? Iya mau makan. Aku bersyukur ya Tuhan, aku menikmati makanan minuman ini. Terus bagaimana lagi? Iya minimal 3 kali. Berdoa waktu mau belajar. Karena kita sangat dekat doa dengan yang mau kita lakukan. Berdoa dulu baru belajar. Nah, minimal 3 kali adik-adik. Ya. Nah demikianlah firman Tuhan untuk kita adik-adik. Minggu rogate sama-sama mengucapkan dulu, aku anak Tuhan, mau berdoa dan bekerja. Ya sekali lagi, aku anak Tuhan, mau berdoa dan bekerja. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada hari Minggu hari ini, di tanggal 9 Mei ini, kami mendengarkan firman-Mu yang begitu menakjubkan. Tuhan Yesus memerintahkan kami juga kepada anak sekolah minggu untuk bertekun berdoa dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Kami mau berdoa ya Tuhan, mendoakan orang tua kami, mendoakan diri kami, mendoakan orang-orang yang kami kasihi, supaya bersama-sama melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus,
Berkatilah kami anak-anak sekolah minggu yang masih anak-anak, belajar dan bertumbuh jasmani dan rohani kami. Ya Tuhan, ajarilah kami terus berdoa minimal 3 kali 1 hari, waktu bangun tidur, waktu mau makan, waktu mau belajar. Bila perlu Tuhan, kami juga ajari berdoa, mendoakan teman-teman kami dan sebagainya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang melayani kami. Berkati kakak abang kami yang mengajari kami firman Tuhan. Berkati juga tim musik kami, semua yang terlibat dalam peribadahan minggu, sekolah minggu berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari Minggu ini. Berkati kami, berkati orang tua kami, berkati orang-orang yang kami kasihi. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa dan bekerja, kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi Bapak Pendeta Ligat Simbolon telah memberikan firman. Firmannya bagus banget ya adik-adik ya, menyuruh kita untuk rajin berdoa. Oke sayang, sebelum kita menutup ibadah kita angkat lagu pujian Sembah Jehovah sambil mengumpulkan persembahan. Siap-siap adik-adik ya persembahannya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Amin. Persembahan kami, cerminan kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah minggu depan. Salam, selamat hari Minggu sayang. Selamat hari Minggu adik-adik. Minggu adik-adik.